Selamat siang semuanya. Kenalin saya Canda, saya dari Jakarta Good Guide dan hari ini kebetulan penerbit Erlangga kerjasama sama Jakarta Good Guide kita akan bikin namanya virtual tour. Ada yang sudah pernah virtual tour belum sebelumnya? Ya, nah mungkin kita akan coba nih namanya kita mau jalan-jalan virtual kan tour ya karena memang sekarang lagi PSBB kita lagi ada banyak virus di luar makanya sekolah pun di rumah. Nah sekarang juga kita tour pun di rumah gitu ya. Nah di sini saya mau nyapa bentar dulu ada Rangga, Mas Rangga nih ya, Bapak Rangga. Halo Pak Rangga. Halo, Ya, sehat Pak. Ini Bapak apa Mas nih manggilnya saya? Mas Mas saya Oke Mas Rangga. masih muda kok. Masih muda Mas Rangga. Oke Mas Rangga. Ada Muhammad Adib. Ya Oh, kak. halo Muhammad Adib. Ini semua dari sekolahnya sama nih. Sekolahnya sama Sama nggak? kak, Sama sama kak. kak. Sama ya. Oke, kalau gitu Muhammad Adib. Habis itu ada Juan Ferdi. Ya kak. Halo Juan Ferdi. Ada Riga, Muhammad Riga. Wah, Muhammad Riga nggak kedengeran suaranya kali ya. Oke deh kalau gitu. Ya, jadi tur kita hari ini sebenarnya. Oh, ada satu lagi yang belum saya panggil. Ada Ian Alfiani ya. Ian, adakah kamu di sana? Oke, nggak apa-apa. Jadi nanti selama perjalanan sebenarnya luas aja ya, maksudnya kalau emang ada pertanyaan langsung ditanya aja, mungkin saya kasih kesempatan, jadi nggak usah nunggu terakhir juga nggak apa-apa, ntar walaupun terakhir nanti akan saya kasih kesempatan buat nanya. Ya jadi ini konsepnya tour, ini bukan bukan sekedar ngomongin sejarah atau masa lalu, tapi ini ngomonginnya kita ngomongin wisata. Jadi gayanya juga rasanya juga kita mau jalan-jalan nih sebenarnya gitu ya. Nah karena hari ini lagi di bulan Agustus dan tentunya kita sekarang lagi ngomongin kemerdekaan Indonesia, makanya di sini kita di sesi satu ini saya mau bawain tentang sebelum kita ngomongin proklamasi ya, yaitu apa, fase kebangkitan nasional atau fase di mana orang-orang Indonesia mulai sadar bahwa Indonesia ini harusnya merdeka gitu ya. Nah dari sini saya mau bawa kembali kita ke masa lalu. Sebenarnya sih nggak masa lalu banget karena kalau kita ngomongin katanya Belanda mau menjajah Indonesia 350 tahun. Sebenarnya sih saya nggak ngomongin sampai ke 350 tahun, tapi saya cuma ngomongin di awal abad 1900 atau abad 20 ya, 1900. Ya, dan di sini nanti kita akan base-nya sih ada dua bangunan yang mau saya ceritain. Yang satu adalah Museum Kebangkitan Nasional, yang kedua adalah Museum Sumpah Pemuda. Jadi hanya dua museum itu, tapi ceritanya menurut saya sangat banyak sekali dalam museum itu. Gitu ya. Dan walaupun tadi aku bilang, kenapa kebangkitan? Kan sekarang bukan perayaan kebangkitan Kak. Kebangkitan kan 20 Mei. Iya benar, tapi ini adalah cikal bakalnya kita akhirnya bisa mendapatkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya kurang lebih gitu ya. Jadi silahkan nikmatin. Nanti kalaupun emang nanti ada pertanyaan silahkan langsung nanya aja. Kalian belajar sejarah kan di sekolah ya? Ya, tapi saya bukan guru sejarah ya. Saya hanya pemandu wisata hari ini ya. Oke, kalau gitu kita akan mulai ke sini. Oke. Ini kelihatannya udah kelihatan gambarnya ya. Ini ada gambar Jakarta ya. Karena memang sekarang kita lagi ada di Jakarta dan kita akan ke museum yang kedua, museum tadi. Ada yang sudah pernah belum ke museumnya ya? Coba kita cek. Kita sekarang mau ke Museum Kebangkitan Nasional. Letaknya di mana sih? Ini kalian sekolahnya di mana sih? Ada di daerah mana ya? Pinang Ranti. Jakarta Timur kak, Pinang Ranti. Oh iya, oke. Nah, ada yang sudah pernah belum ke Museum Kebangkitan Nasional? Belum kak. Belum, waduh ya. Belum kak. Belum ya. Berarti ini nanti bisa buat rekomendasi lah buat kalian kalau emang kalian mau mampir ke Museum Kebangkitan Nasional. Karena menurut saya hari ini museum di Jakarta itu sudah jauh lebih baik ya. Bahkan itu dibandingin sama zaman dulu mah udah jauh banget gitu. Tapi sekarang museumnya sangat bagus banget gitu ya. Terus habis itu di Museum Kebangkitan Nasional ini letaknya ada di daerah Senen. Jadi kalau kamu lihat di sekitaran sini nih sebenarnya kalau kamu tahu Senen pasti tahu dong ya. Pinang Ranti lurus aja kan nyampenya Senen. Nah ini Senennya dan ini letaknya ada di sini Kebangkitan Nasional dekat sama RSPAD Gatot Subroto ya. Nah yang menarik dari museum ini adalah walaupun dia satu museum tapi dia punya dua cerita ya. Dua ceritanya apa? Nih dua ceritanya. Yang pertama
Kita coba dekat sama museumnya. Nah, jadi ini bangunan museumnya. Oke, ini bangunan museumnya. Kalau kita lihat dari depan, sebentar, ada tulisan nih. Tulisannya apa? School taught Applieding Inlandse Artsen. Artinya adalah sekolah kedokteran untuk orang pribumi gitu. Jadi ini yang kalau disingkat dia adalah STOVIA, School taught Applieding van Inlandse Artsen. STOVIA. STOVIA itu adalah cikal bakalnya sekolah kedokteran di Indonesia. Dan nantinya ketika kita sudah merdeka, sekolah ini akhirnya berubah nama menjadi Universitas Indonesia jurusan kedokteran. Nanti saya ceritain. Jadi di STOVIA ini timbullah yang sekarang sebenarnya gedung ini namanya STOVIA, tapi sebutannya adalah Museum Kebangkitan Nasional. Kenapa? Karena ternyata dari sinilah mulainya perasaan-perasaan ingin merdeka, perasaan-perasaan ingin memiliki bangsanya sendiri gitu ya. Nah dari gedung ini gitu. Jadi kalau kita ngomongin ini sebentar, saya mau ganti gambarnya dulu. Ya kita akan masuk ke sini ya. Ini saya puterin sedikit videonya. Sebentar. Oke. Nah jadi ini adalah museumnya ya. Kalau kita lihat bangunannya termasuk baru di tahun 1900-an gitu. Terus habis itu dan letaknya juga dekat sama tadi aku bilang RSPAD. Jadi awalnya sebenarnya dari namanya waktu itu Ratu Wilhelmina. Jadi ada namanya Ratu Wilhelmina ya. Di mana Ratu Wilhelmina ini ketika dia menjadi seorang ratu di Belanda, dia naik tahta gitu ya di tahun 1901. Berarti kan tadi aku bilang 1900. Dia itu pidato, dan pidatonya itu dia memberikan satu statement yang sangat penting. Yaitu apa statementnya? Statementnya tentang politik etis. Apa sih politik etis itu? Oke. Jadi kalau kalian penasaran sama namanya Ratu Wilhelmina, ya Ratu Wilhelmina itu ini, cantik ya. Nah ini waktu itu dia jadi ratu gitu ya. Dan waktu itu dia ngomongin tadi tentang politik etis. Dimana politik etis itu apa? Politik yang sebenarnya gini, kan kita udah tahu sendiri bahwa Belanda itu menjajah Indonesia selama hampir 300 tahun. Waktu itu kan masih 1900, harus 300 tahun. Nah itu membuat Belanda memiliki rasa yang harus, kan dia udah ngambil banyak, berarti dia juga harus ngasih banyak gitu loh. Nah makanya waktu itu Wilhelmina didukung sama orang ini ya. Orang ini namanya adalah Van de Venter, di mana dia membuat sebuah statement di mana politik etis itu artinya dia ingin membantu penduduk Indonesia, bangsa Indonesia, orang-orang Indonesia di situ waktu itu sebutannya pribumi. Satu tentang irigasi, yang kedua tentang imigrasi, yang ketiga tentang edukasi. Jadi irigasi itu tadi pengairan, habis itu ada air bersih, lain-lain lah. Imigrasi tentang penduduk yang berpindah-pindah, transmigrasi, kurang lebih seperti itu. Nah terus habis itu yang terakhir adalah edukasi. Nah karena si De Venter ini yang mencetuskan idenya tersebut, akhirnya namanya ini teorinya disebut teori De Venter ya. Politik etis ini alias teorinya De Venter. Dan udah gitu, cuman masalahnya apa? Masalahnya adalah selama perjalanan itu tidak berlangsung baik-baik saja. Artinya apa? Walaupun dari ratunya ngomong seperti itu, tapi kenyataannya di lapangan irigasinya itu hanya dibikinnya untuk kepentingan orang-orang Belanda. Nah itu masalahnya. Ya, terus habis itu emigrasinya pun, perpindahan penduduknya itu juga diatur karena berhubungan sama perkebunan Belanda yang membutuhkan tenaga kerja. Nah akhirnya apa? Mulailah namanya kerja rodi. Jadi politik etis yang harusnya balas budi, tapi malah sama di Belanda masih dipakainya sama hal-hal yang tidak sesuai dengan arahan ratu. Nah tapi ada satu yang waktu itu dipertahankan, yang akhirnya berkembang apa? Yaitu tentang edukasi. Ya, makanya waktu itu ketika mungkin singkat cerita tentang si Stovia ini, waktu itu terjadi
Distovia terjadi namanya, di Indonesia terjadi wabah cacar, wabah malaria macam-macam tuh. Nah itu akhirnya posisinya dokternya kurang dan akhirnya orang-orang Belanda itu sepakat ingin membantu atau menjadikan orang-orang pribumi ini orang yang bisa membantu mereka. Walaupun bukan dokter, tapi mereka disebutnya sebagai mantri cacar waktu itu. Nah gedung ini dibikin adalah sebagai tempat untuk pendidikan si mantri cacar tadi. Nah kurang lebih kelasnya seperti ini nih kalau kita lihat. Ini kelasnya dia. Jadi orang-orang Indonesia semua dan waktu itu orang-orang yang sekolah di sini dia hitungannya digaji ya. Artinya walaupun dia sekolah dapat asrama dan dia dapat uang harian juga. Jadi dia nanti begitu lulus dia akan menjadi mantri cacar. Gitu. Nah, cuman tugasnya ngapain ya? Cuman nyuntik doang, belum menjadi dokter, hanya sekedar nyuntik doang. Ya, makanya sebutannya mantri. Ya, nah jadi ini kurang lebih kelas-kelasnya seperti ini dan sebelah kanannya itu nanti ada kantor, ada juga asramanya. Makanya nih sebenarnya ruangannya kompleknya juga udah komplit untuk ngomongin sebuah sekolah gitu. Ya. Nah, jadi waktu zaman pendidikan ini kenapa masih bertahan karena memang tadi satu kebutuhan akhirnya dibikin Stovia tapi juga didukung sama namanya satu menteri yang cukup handal waktu itu memang dia fokus sama pendidikan. Namanya siapa? Namanya adalah J.H. Abendanon. Nah, Pak J.H. Abendanon ini adalah mukanya ini. Sebentar. Nah, ini mukanya dia. Jadi Pak J.H. Abendanon ini adalah orang yang menjadi Menteri Kebudayaan, Agama dan Kerajinan pada saat itu, ya. Berkat dia akhirnya banyak tuh sekolah-sekolah berdiri. Yang untuk apa? Yang tadinya kan sekolah cuma boleh untuk orang-orang yang ada hubungannya sama Belanda. Misalnya kalian sekolah nih hari ini kan enak ya, tapi zaman Belanda kalau bapak kalian bukan orang yang kerja untuk Belanda, entah itu wadana atau prajurit, kamu nggak akan bisa sekolah. Gitu, itu masalahnya. Nah, karena memang ini udah tersedak situasinya, makanya akhirnya dibikin sekolah dan salah satu sekolah yang paling terkenal waktu itu adalah ya Stovia tadi. Dari Stovia datang orang-orang pelajar-pelajar dari Jawa, dari mana? Dari Sumatera, kebanyakan Jawa dan Sumatera. Ya, hingga akhirnya disitulah penggodokan orang-orang itu menjadi orang-orang yang pandai lah pada saat itu. Ya, orang-orang yang pinter. Yang akhirnya membuat mereka mulai, karena gini, ilmu itu penting kenapa? Karena ketika kita tahu ilmunya kita jadi tahu harus mau ngapain, nggak dijajah terus. Nah sejak itulah Stovia mulailah berkembang tuh. Ya, nah kebetulan juga Bapak J.H. Abendanon ini salah satu orang yang juga dekat sama R.A. Kartini. Ada yang tahu nggak R.A. Kartini? Nih, ini namanya Raden Ajeng Kartini. Wah ini bukan Hari Kartini mas. Iya benar. Tapi kita ini adalah lagi ngomongin Kartini. Kenapa? Karena Kartini juga punya kisah dalam hal tentang pergerakan dan kebangkitan nasional kita. Di mana waktu itu mungkin kalian belajar nggak sih kalau Kartini? Pernah belajar kan? Pernah. Pernah kak. Pernah ya. Jadi Kartini itu adalah satu perempuan yang sejak umur 12 tahun, jadi dia itu dari keluarga ini, dari keluarga berada, artinya bapaknya dia kerjanya untuk Belanda gitu ya. Dan kebetulan juga dia sekolahnya itu karena tadi bapaknya kerja untuk Belanda, artinya dia bisa sekolah di sekolah Belanda. Dia sekolah sampai usia 12 tahun gitu ya, di namanya Europese Lager School. Dia akhirnya bisa mahir berbahasa Belanda, tapi setelah 12 tahun dia dipingit. Kenapa dia dipingit? Karena memang dia perempuan dan waktu itu dia Raden Ajeng, dia salah satu bangsawan gitu. Ya. Nah, selama dia dipingit dia baca-baca buku, banyak banget baca-baca bukunya. Bahkan buku-buku yang paling penting dia baca itu nih namanya namanya bukunya adalah dari Max Havelaar. Max Havelaar ini salah satu buku juga yang Max Havelaar ini menceritakan tentang betapa sedihnya tentang kerja rodi, ya Max Havelaar. Nah, makanya dia membaca buku ini si Chandra ininya, nama ininya. Ya, jadi jadi Max Havelaar itu menceritakan tentang itu. Terus habis itu ada buku-buku lain yang tentang ada yang ngomongin semua kekuatan goib, namanya The Stille Kracht. Terus habis itu ada karya Augusta de Witt, ada De Jong van Beek. Nah, itu buku-buku yang dia baca setiap hari selama dia dipingit di rumah. Nah, itu membuat dia mahir dia mahir dan dia ngerti banget tentang kondisi hari ini dan akhirnya dia sering berkirim surat sama teman-temannya yang ada di Belanda dan salah satunya adalah juga istrinya yang bapak yang tadi nih. Nah, istrinya dia juga surat-suratan sama dia.
hingga akhirnya dia meninggal. Memang dia waktu itu sebelum meninggal dia nikah ya, dia nikah di usia 24 tahun, dan di 24 tahun itu dia punya hasrat gitu, ingin berbagi, ingin membantu. Nah, makanya waktu itu akhirnya dia diperbolehkan sama suaminya untuk membuka sekolah. Nah, ini kita bisa lihat nih, gambar ini adalah dia sama anak-anak muridnya dia nih gitu. Dan dia ingin membantu lah pendidikan di Indonesia gitu. Tapi sayangnya dia meninggal ketika dia melahirkan, jadi setahun kemudian dia meninggal. Nah, karena setahun kemudian meninggal, habis itu tadi sama si menteri pendidikan tadi itu dia dikumpulin surat-suratnya dia, surat-surat yang pernah dikirim, kan dia kerjanya korespondensi terus, dia sering kiriman surat. Nah, semua surat-surat itu dikumpulin dan dijadikan sebuah buku. Bukunya apa? Buku itu dijadiin, judulnya adalah Door Duisternisstotlich ya, yang artinya kalau bahasa Indonesianya apa? Habis gelap Habis gelap terang. terbitlah terang. Benar, Habis gelap terbitlah terang ini adalah salah satu buku yang waktu itu ditulis ulang sama Armin Pane ya gitu, salah satu penjaga baru. Nah, jadi akhirnya buku inilah yang membuat jadi ketika dia sudah meninggal baru bukunya ada. Berarti ketika bukunya sudah ada barulah orang baru merasa bahwa pergerakan akhirnya Kartini menjadi simbol. Sama kayak nih, ada perhimpunan orang-orang Indonesia di Belanda, dia itu bikinnya menyebut diri mereka sebagai Kartini gitu. Itu sebagai lambang pergerakan gitu. Terus habis itu juga katanya ada waktu itu laporan rahasia namanya Raden Ajeng Kartini Club ya. Bukan Entai Club ya, tapi Raden Ajeng Kartini Club, di mana dia orang-orang ini ya membicarakan tentang reformasi birokrasi, otonomi dan lain-lain gitu. Karena memang akhirnya muncullah semangat kekartiniannya. Makanya hari ini kita bisa selalu memperingati Hari Kartini ya, karena itu sebagai juga emansipasi wanita. Tapi pada dasarnya Kartini juga bisa membangkitkan membangkitkan rasa kepemilikan, rasa bangganya kita terhadap negeri kita sendiri gitu. Nah, makanya beruntunglah kita punya dari buku ini gitu. Terus habis itu bahkan bukunya ini ada bukunya tadi aku udah bilang ceritain Max Havelaar nih, ada Fifth the Druk nih, artinya cetakan kelima ya. Ini bukunya sangat terkenal banget. Nanti kalau emang kalian suka baca buku, suka baca tentang mengetahui sejarah masa lampau, kamu bisa coba cari bukunya Max Havelaar ini ya. Oke. Dan inilah namanya Multatuli ya. Multatuli dia ini orang yang dia orang yang menciptakan buku yang tadi. Jadi dia ini kadang-kadang ada yang nanya, kok dia nggak dijadiin pahlawan? Sebenarnya dia bukan pahlawan, tapi dia hanya mengungkapkan cerita tentang kerja Rodi pada saat itu. Namanya Edward Douwes Dekker. Edward Douwes Dekker. Tolong diingat, nanti kita akan ngomongin Douwes Dekker yang lain. Ternyata juga masih ada hubungan keluarga sama si Multatuli ini. Ya. Oke, jadi sekarang kita lanjut lagi video yang tadi. Sampai sini ada yang mau nanya apa enggak? Ada yang bingung? Oke ya, kita lanjutin ya. Nah, ini masih di museum tadi ya, di museum. Nah, ini ngomonginnya bangkitnya Bumi Putra, karena waktu itu kita ngomongin pribumi orang-orang kita. Terus habis itu di sini ada, nih lihat ini museumnya, displaynya udah bagus menurut saya. Terus ada tulisan politik etis di situ. Mungkin kalian tadi udah dapat fotonya ya. Nih si Douwes Dekker, dan yang di bawahnya adalah yang ngomongin tentang politik etisnya. Terus habis itu di sini juga digambarin tentang kelasnya Kartini ya. Ini kelasnya Kartini. Kalian kalau kebetulan sih saya sekolahnya di Surabaya sih ya. Jadi saya diajarin bahasa daerah pada saat itu. Ini bahasa daerah nih, Hono Coroko. Ya, mungkin kalau di Jakarta kayaknya nggak ada bahasa daerah. Ya, tapi bisa kita lihat tuh huruf Jawa Hono Coroko. Nah, ini diajarin, artinya apa? Karena kan kalau orang nggak bisa baca, dia nggak tahu ilmu. Makanya Ibu Kartini ngajarin untuk baca juga. Terus habis itu masuk ke ruang berikutnya. Nah, ini adalah salah satu ruang yang juga menurut saya bagus ya. Ini adalah tentang sebuah organisasi pertama ya, organisasi pertama di Indonesia. Jadi yang pertama kita lihat ada patung di sini ya, patungnya maaf nggak jelas gambarnya, tapi di sini saya gambarin lagi lebih jelas lagi. Ini dia. Jadi ada namanya Bapak Wahidin Sudirohusodo. Ya, jadi Pak Wahidin ini siapa?
Pak Wahidin ini adalah seorang dokter Jawa yang tadi udah sekolah di Stovia, dia udah lulus, tapi dia udah bertugas juga. Dan dia ini dalam masa rehatnya dia punya ide untuk bagaimana caranya mencari sponsorship, donatur lah kurang lebihnya. Artinya apa? Dia mau kampanye untuk beasiswa bagi anak-anak Bumi Putra yang pandai-pandai, yang pinter-pinter, supaya apa? Supaya mereka bisa lanjut terus sekolahnya dan makin pinter gitu. Nah itulah si Pak Wahidin, dan kebetulan Wahidin ini diundang lah sama anak-anak Stovia pada saat itu. Ya waktu itu yang diundang adalah yang ngundang ada namanya Sutomo dan Suraji. Ya nanti ada fotonya Pak. Nah ini fotonya Sutomo, dan Sutomo ini dia ngundang Pak Wahidin tujuannya untuk apa? Untuk ceramah lah, untuk dikasih waktu ngomongin tentang beasiswa. Tapi ketika Wahidin ini udah ngomong sama anak-anak Budi Utomo, anak-anak Stovia, ternyata Sutomo dan Suraji beserta teman-teman ini malah terkesan sama semangatnya dia, terkesan sama pikirannya dia gitu. Bagaimana akhirnya membangkitkan rasa kepemilikan mereka akan bangsa ini, hingga akhirnya di tanggal 20 Mei 1908 ini orang-orang ada sekitar 7 atau ya ada 7 atau 8 orang gitu ya, yang kebetulan patungnya ada di sini. Nah ini mereka di sini. Jadi mereka-mereka inilah akhirnya yang bernama Sutomo, Suraji, Gunawan Mangunkusumo, Suwarno, Gembruk, Muhammad Saleh, dan Sulaiman. Mereka sepakat untuk membangun sebuah organisasi yang pertama, yaitu apa? Sebutannya Budi Utomo. Nah, ini Budi Utomo. Jadi Budi Utomo itu lahirnya 20 Mei, makanya Hari Kebangkitan Nasional itu diletakkan pas peresmiannya Budi Utomo berdiri gitu, yaitu 20 Mei. Terus habis itu Budi Utomo ini akhirnya menjadi sebuah organisasi tapi lebih ke arah sosial, ekonomi, budaya, dan tidak politik, tidak berhubungan sama politik. Ini hanya sebagai kayak, oh iya ya kita nih satu bangsa nih, oh ya kita satu rumpun nih gitu ya, kita melakukan sesuatu buat rumpun kita. Nah itu tujuannya gitu ya. Nah akhirnya di tahun yang sama, kan tadi 20 Mei, di tahun yang sama 1908 itu bulan Oktober terjadilah namanya kongres pertama mereka di Jogja. Ya, karena begitu kongres pertama itu dalam waktu berapa, dari Mei ke Oktober tuh mereka udah punya 7 cabang di kota-kota yang lainnya. Dari mulai Bogor, Bandung, Magelang, Surabaya, Ponorogo, Batavia, semuanya punya. Ya, dan hingga di situ diangkatlah seorang ketuanya. Tadinya kan dipimpin sama Sutomo, tapi begitu di kongres berikutnya, kongres pertama, dia punya namanya ketua baru, yaitu siapa? Ketuanya adalah Raden Adipati Tirto Kusumo. Dia ini adalah mantan Bupati Karanganyar. Nah sejak saat itu Budi Utomo itu isinya orang-orang penting semua. Bupati, wakil bupati, mantan bupati, isinya gitu-gitu semua. Maka bisa dikatakan tadinya dari anak-anak mahasiswa, tapi habis itu dia kedatangan senior-senior juga, yang ternyata senior-senior itu memiliki tampuk kepemimpinan. Yang akhirnya apa? Membuat Budi Utomo semakin besar, meluasnya semakin cepat gitu. Bahkan waktu itu ada namanya koran Darmo Kondo ya, Darmo Kondo itu ngomong gitu ya. Dia itu naruh program-program yang ngomong program-program Budi Utomo, semua pendanaan dari orang-orang ini, orang-orang yang kebetulan pejabat-pejabat ini, bangsawan, pejabat dan lain-lain. Bahkan habis itu setelah 10 tahun mereka akhirnya pokoknya habis itu ada pemilihan lagi, mereka dipilihlah namanya waktu itu ketuanya dari si bapak ini Tirto Kusumo jadi Pangeran Aryo Noto Dirojo. Dia itu dari kalangan Istana Pakualaman. Nah itulah menjadi semakin berkesan kokoh si Budi Utomo ini. Tapi balik lagi dia tidak ngomongin politik. Nah tapi karena akhirnya terjadi dua hal itu dalam artian ada namanya golongan konservatif, yaitu apa? Orang-orang yang tadi saya sebutin, orang-orang yang kaya, yang bangsawan, yang dari kalangan kerajaan ini dia konservatif. Dia itu fokusnya sama kebudayaan Jawa, pendidikan, dan mereka pengennya cuman khusus untuk Jawa dan Madura katanya gitu. Tapi habis itu ada lagi golongan moderat. Golongan moderat ini golongan yang sebenarnya bisa dikatakan lebih muda gitu. Dia pengennya itu merangkul semua golongan dan tidak bersifat kedaerahan. Kan tadi kalau bapak-bapak yang tadi mintanya Jawa Madura, tapi habis itu
Yang ini pengennya semuanya boleh, kenapa harus Jawa dan Madura? Kadang kita luas gitu tuh. Nah, si golongan moderat ini dipimpin sama orang-orang yang sebutannya mungkin kalau kalian pernah dengar ya, Cipto Mangunkusumo, Suryadi Suryaningrat, Suryadiningrat namanya. Terus habis itu sama si Dowes Dekker tadi aku udah ceritain. Nah, nanti aku ceritain kenapa? Karena orang-orang inilah nanti akan menjadi Indonesia Party. Dia membentuk partai pertama di Indonesia. Ya, tapi ntar saya ceritain lagi. Jadi tapi akhirnya Budi Utomo ini dia ada tapi secara politis dia tidak kuat karena dia bukan partai politik, dia bukan organisasi politik, ya. Nah, akhirnya apa namanya? Karena dia tidak ngomongin politik, nah makanya sama Belanda dipersilakan mereka untuk beroperasi, gitu. Ya, jadi itu ceritanya Budi Utomo. Nah, Budi Utomo tadi kalau 1908, tapi ternyata dari situ juga nggak cuman itu yang muncul, nggak cuman itu dari kebangkitan ini. Ternyata ada lagi sekelompok orang lagi yang membuat apa namanya, yang merencanakan sesuatu dan ingin mempersatukan Indonesia lah kurang lebihnya. Yaitu apa? Sebentar saya cari di sini gambarnya. Nah, ini dia. Oke, jadi ini masih ngomongin museumnya. Ini museumnya gini ya. Displaynya cakep-cakep. Nah, di sini kita bisa lihat. Selain daripada itu, ada lagi namanya adalah Sarekat Islam. Nih, Sarekat Islam, ya. Jadi, tadi kalau kita ngomongin apa namanya? Kita ngomongin sebuah organisasi yang ngomongin sosial tapi perekonomian juga, dan dia nggak ngomongin agama, dia nggak ngomongin politik, tapi akhirnya ada lagi Sarekat Dagang Islam. Aslinya namanya Sarekat Dagang Islam, bukan sekedar Sarekat Islam. Jadi Sarekat Dagang Islam kenapa? Karena waktu itu di tahun 1905, bahkan ini sebelum Budi Utomo ya, 1905 itu namanya Bapak ini namanya nih. Ini dia. Namanya Kiai Haji Samanhudi. Nah, Pak Samanhudi ini dia melihat situasi di mana waktu itu pedagang itu isinya orang-orang India, orang-orang Arab, sama orang-orang Tionghoa, banyak sekali. Dan kebetulan Belanda itu lebih suka sama orang-orang yang non pribumi, dasarnya itu. Nah, makanya orang-orang Tionghoa pada saat itu bersaing banget sama pedagang-pedagang pribumi yang khususnya waktu itu adalah Muslim nih, karena kita ngomongin Muslim. Terus habis itu masalahnya orang Tionghoa ini jadinya lebih maju karena dia punya hak dan status yang lebih tinggi dibanding orang-orang pribumi. Nah, makanya itu membuat apa ya? Membuat akhirnya Samanhudi beride atau ingin membuat namanya Sarekat Dagang Islam. Jadi sarekat dagang tapi untuk orang Islam, untuk menandingi kekuatan perdagangan yang ada di Belanda pada saat itu, khususnya waktu itu sama orang Tionghoa ya gitu. Nah, akhirnya di 1906 akhirnya mulailah kongres pertamanya mereka. Kongres pertamanya mereka di Solo gitu ya. Dan habis itu ketika dia punya kongres dari Solo, mulailah ada di mana-mana nih Sarekat Dagang Islam ini. Dari mulai Batavia ada waktu itu dipimpin sama Tirto Adi Suryo ya. Habis itu ada Tirto Adi Suryo, tahu nggak? Tirto Adi Suryo itu kalau kamu pernah baca namanya di berita tirto.id, nah itulah salah satunya dia adalah Tirto Adi Suryo. Nanti silakan kamu coba cari lagi informasi lebih lanjutnya. Terus habis itu dia juga bikin di Bogor. Terus habis itu ada lagi di 1912 tuh ada salah satu tokoh yang sangat terkenal di daerah Jawa Timur khususnya Surabaya, namanya Hos Cokro Aminoto. Mungkin kalau pernah kalian dengar namanya Hos Cokro Aminoto. Dia ini adalah sebentar. Nih, namanya Hos Cokro Aminoto. Hos Cokro Aminoto ini namanya adalah kenapa Hos? Sebenarnya singkatan dari Haji Omar Said. Haji Omar Said ya, Cokro Aminoto, tapi sebutannya Hos gitu. Nah, akhirnya di 1912 itu juga si Hos Cokro Aminoto menjadi ketua dari Sarekat Dagang Islam gitu ya. Dia akhirnya jadi ketua dari Sarekat Dagang Islam dan dia membuat banyak membuat standarisasi, bahkan dia juga orang yang waktu itu mengajukan Sarekat Islam itu menjadi punya badan hukum, intinya gitu, punya badan hukum gitu ya. Karena dari situ, dari Sarekat Dagang Islam itu dia merubah namanya menjadi Sarekat Islam dan dia inginnya jadi badan hukum dan diajuin ke Belanda.
Walaupun pada saat itu Belanda nggak setuju. Ya awalnya nggak setuju. Kenapa? Karena dikhawatirkan dia ini punya massa, dia punya orang-orang di bawahnya, takutnya itu akan menjadi sebuah perlawanan. Ya, nah gitu. Terus habis itu makanya waktu itu pokoknya walaupun gak disetujuin tapi dia tetap jalanin dan bener aja tadinya ngomonginnya cuman Sarekat Dagang Islam, akhirnya menjadi Sarekat Islam, tapi habis itu akhirnya memang akan menjadi partai politik nantinya. Ya, nanti tapi saya belum ceritain, tapi nanti akan jadi partai politik. Jadi waktu itu juga karena memang niatnya mereka itu pengennya mengembangkan jiwa dagang orang-orang muslim, membantu anggotanya, memajukan pengajaran dan pendidikan, mempercepat ya apa namanya, kalau startup tuh dipercepat lah istilahnya, di sprinting gitu bahasanya gitu ya. Dan hidup menurut perintah agama itu yang diinginkan sama Sarekat Islam. Ya, tapi habis itu tadi aku bilang akhirnya dia dapat namanya izin dari Belanda itu di tahun 1916 dan dia menjadi Sentral Sarekat Islam atau CSI waktu itu. Baru dia tahun 1920 jadi Partai Sarekat Islam. Nah, cuman masalahnya apa? Terjadi masalah di sini. Walaupun akhirnya orang-orang Muslim bersatu, dia ingin membentuk suatu ya intinya kita satu rumpun, kita satu negara, satu bangsa. Nah, cuman akhirnya walaupun dia udah satu, ternyata ada lagi keretakan yang terjadi di Sarekat Islam ini. Apa Sarekat Islam ini terjadi? Karena tadi aku udah ceritain Hos Cokroaminoto itu kan tadi kan gambarnya. Nih Hos Cokroaminoto, dia punya 3 murid. 3 murid. 3 murid ini murid yang besar. Dia murid yang pertama adalah Soekarno, ya. Yang kedua adalah Semaun. Ya, Soekarno tahu ya, Soekarno presiden pertama kita. Semaun itu siapa? Semaun itu adalah ketua Partai Komunis Indonesia, ya. Yang berikutnya adalah ada namanya Kartosuwiryo, yaitu dia pernah mendirikan DITII atau Darul Islam. Nah, ini muridnya Hos Cokroaminoto semua, tapi mereka punya perbedaan pandangan gitu. Ternyata benar waktu itu Semaun ini sudah aktif di Sarekat Islam itu sejak umur 14 tahun. Bayangin 14 tahun. Kalian sekarang umurnya berapa? 17, 18? 16. 16. 15. 15, oke. Ini Semaun dari umur 14 tahun itu sudah aktif di Sarekat Dagang, Sarekat Islam gitu ya. Nah tapi ada sedikit mungkin ya bisa dikatakan ada sedikit ceritanya di mana Semaun ini akhirnya disusupi sama paham sosialisme ya. Pastinya di tahun 1914 itu ada namanya Sniflit, aduh saya lupa naruh fotonya dia. Sniflit ini masuk ke SI, Sarekat Islam, tapi dia itu membawa unsur komunis gitu. Yang hingga akhirnya beberapa orang yang ada di Sarekat Islam ini, salah satunya juga Semaun, ada juga mungkin pernah dengar namanya Tan Malaka, dia tersusupi sosialisme atau komunisme. Hingga akhirnya Sarekat Islam itu terpecah menjadi 2, yaitu apa? SI putih dan SI merah. Di mana SI putih, ini SI putih ya, SI putih yang masih seperti pada dasarnya seperti itu. Tapi ada lagi SI merah. Dia ini adalah cikal bakalnya Partai Komunis Indonesia gitu ya. Tapi jadi dari ngomongin satu kesatuan Islam, tapi habis itu berhasil dipecah sama Belanda dengan gaya komunisnya mereka. Hingga akhirnya SI ini semakin, pokoknya mereka akhirnya bersih tegang, semakin berpisah SI merah sama SI putih. SI putih waktu itu dipimpin sama Haji Agus Salim, ada Kartosuwiryo juga tadi termasuk di SI putih gitu kan. Terus habis itu SI merah tuh ada namanya Semaun, ada Alimin, nah itu adalah petinggi-petingginya. Hingga akhirnya Sarekat Islam SI merah ini pecah atau pisah. Mereka merubah namanya menjadi Sarekat Rakyat katanya. Ini tujuannya untuk menandingi si SI putih gitu. Ya, jadi akhirnya lanjutnya ke cerita tentang PKI. Tapi pada dasarnya di tahun segitu pun kita sudah punya, tadi aku bilang nih rasa persatuan kita yang gimana caranya kita bisa menjadi sebuah bangsa yang merdeka gitu. Ya. Nah, akhirnya juga di tahun tadi udah ceritain di tahun 1920-an menjadi sebuah partai ya. Partai Sarekat Islam Indonesia, dan juga nanti ada namanya PKI ya, Partai Komunis Indonesia gitu. Dan ini PSI ini nanti banyak lagi ceritanya tentang partai-partai akhirnya berpecah jadi ada P3, ada Masyumi, ada, nah itu nanti lagi ceritanya. Tapi intinya apa? Intinya
ketika Serikat Dagang Islam ini ada, ternyata bangkitlah orang-orang ingin orang-orang udah mulai pinter lah, bahasanya orang-orang udah mulai pinter untuk bagaimana mereka mempertahankan negara ini gitu. Terus habis itu oke, sebelum ke sini tadi aku udah ceritain juga tentang 3 serangkai. Tadi ingat gak 3 serangkai? 3 serangkai itu tadi orang yang tadinya mereka ada di Budi Utomo, tapi bagian yang pengennya membuka semua peluang buat semua suku, semua ras untuk gabung ke Budi Utomo. Nah, ini orang-orang ini. Nah, orang-orang ini sebutannya 3 serangkai. 3 serangkai itu siapa? Ini yang sebelah kiri, ini adalah Dr. Cipto Mangunkusumo yang sekarang namanya menjadi abadi di RSCM, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, gitu ya. Terus habis itu yang paling kanan juga, ini yang paling kanan ini adalah Suwardi Suryaningrat yang kita kejar sebagai kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan, gitu ya, Bapak Pendidikan. Nah, yang di tengah inilah namanya Douwes Dekker juga. Tapi kalau tadi namanya Edward Douwes Dekker, tapi ini adalah Ernest Francois Eugene Douwes Dekker. Dia ini hubungannya itu sama si Multatuli yang tadi itu kayak cucu keponakannya. Jadi masih pakai nama keluarga Douwes Dekker, gitu. Nah, uniknya dari Indonesia Party ini, dia adalah partai pertama yang ada di Indonesia. Sama tadi ditolak juga waktu mau daftarin badan hukum, ditolak sama orang yang sama juga, Gubernur Jenderal Edinburgh namanya waktu itu ya. Edinburgh. Nah, si Edinburgh ini yang tadinya nggak setuju. Kenapa? Karena ini partai ini bener-bener politik. Kan tadi kan kalau Budi Utomo bukan politik, tapi ini politik banget. Nah, hingga akhirnya sih diresmikan. Terus habis itu dia menjadi sebuah partai. Terus habis itu tadinya idenya itu dia pengen bikin namanya ingin membangkitkan sisi patriotisme dari orang-orang Indonesia. Dan udah gitu di sini ada ngomongin orang Belandanya sama orang Indonesianya, pengennya ya tadi artinya melebur. Tapi sebenarnya orang Belandanya ini posisinya dia ibunya orang Indonesia. Jadi bapaknya orang Belanda, ibunya orang Indonesia. Makanya mereka cukup dekat di situ ya. Nah, jadi waktu itu hal yang paling kenceng banget yang mereka lakukan adalah ketika tahun 1913 itu pemerintah Belanda punya ide ingin mengadakan peringatan 100 tahun bebasnya Belanda dari tangan Prancis gitu. Dan katanya perayaan ini memperingati ini perayaannya diadain di Hindia Belanda. Nah, mereka merasa ini bukan hal yang pas. Kenapa kalian merayakan lepas dari cengkeraman penjajah tapi di negara yang sedang kalian jajah gitu. Nah, itu nggak pas tuh. Hingga akhirnya waktu itu Suwardi Suryaningrat yang Ki Hajar Dewantoro tadi itu dia bikin artikel ya, karena kebetulan mereka penulis artikel yang namanya judulnya adalah Als ik een Nederlander. Als ik een Nederlander was itu artinya andaikan aku seorang Belanda. Nah, gara-gara itu ya mulailah Indonesia Party ini mulai nyodok nih kan, artinya dia mulai pengen supaya suaranya didengar ya kan. Nah, bener aja Belanda mulai tersentil nih gitu. Udah gitu ditambah lagi dengan ceritanya artikel lain yang dibikin sama Cipto Mangunkusumo. Judulnya adalah Kracht of Fries gitu ya. Intinya tentang kekhawatiran, kekuatan dan ketakutan. Ya, sampai akhirnya Dr. Cipto ditangkap. Ya, karena Dr. Cipto ditangkap. Dan ketika Dr. Cipto ditangkap, Douwes Dekker mengkritik dalam tulisannya lagi. Dia bikin tulisan di The Express ya. Waktu itu judulnya adalah Onze Helden Cipto Mangunkusumo and Suwardi Suryaningrat. Maksudnya pahlawan kita, Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat. Akhirnya apa? Tiga-tiganya mereka ini ditangkap sama Belanda. Jadi bayangin, dia bikin partai, dia protes, langsung ditangkap sama Belanda. Dan bener aja di tahun yang sama di 1913 habis itu dia ditangkap, itu mereka semua diasingkan. Tahu gak diasingkannya kemana? Ke Belanda, men. Mau gak kalian diasingkan ke Belanda? Kan jadi jalan-jalan kita ke Eropa
Ya nggak? Nah bener aja ketika di Belanda mereka nggak diem, mereka malah jadi belajar. Cuman memang waktu itu setelah dari Belanda, Douwe Dekker dibuang ke Kupang, Cipto Mangunkusumo yang sakit akhirnya dipulangin karena tadinya dibuang ke Belanda ke Pulau Banda di Maluku sana, akhirnya dipulangin karena dia sakit gitu ya. Dan akhirnya Suwardi Suraningrat akhirnya balik ke Indonesia juga sama Douwe Dekker, cuman abis itu mereka akhirnya berpisah jalannya. Suwardi dia ke mana? Dia tadi merubah namanya jadi Ki Hajar Dewantara dan mendirikan Taman Siswa. Lalu Douwe Dekker dia itu bikin namanya Satrian Institute di Sukabumi, tapi abis itu dia dibuang lagi, ditangkap lagi dan dibuang lagi ke Suriname ya. Nah jadi makanya naas tapi semangat mereka dahsyat sih, artinya mereka pengen memperjuangkan politik kita walaupun akhirnya mereka dibuang-buang dan ya itulah yang terjadi. Karena cara paling mudah untuk menghilangkan pengaruh seseorang adalah dengan cara dibuang. Dan inilah namanya Douwe Dekker tadi, dia orang Londo gitu, Indo, dan sekarang namanya disematkan di nama satu daerah di Jakarta. Sekarang nama Indonesianya itu adalah Setiabudi. Nah ini Bapak Setiabudi. Jadi kalau kalian tahu namanya Jalan Setiabudi, nah ini namanya si Bapak Setiabudi. Ya salah satu pahlawan juga. Oke. Nah terus habis itu ini masih dalam museum ya. Masih dalam museum. Tadi saya udah ngomongin Indonesia Party dan sebelahnya ada ngomongin tentang Muhammadiyah. Nih Muhammadiyah. Oke ya. Jadi Muhammadiyah di sini ada dua, mungkin kalian lihat ada Muhammadiyah sebelah kirinya, ada Nahdlatul Ulama. Aduh kok nggak jelas nih gambarnya. Tapi ini adalah Muhammadiyah Nahdlatul Ulama. Tapi saya mau cerita tentang Muhammadiyah. Kenapa? Karena Muhammadiyah ini dia di tahun 1912 ya didirikan sama seorang yang sangat pandai, cerdas, namanya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan ini dia orang yang kebetulan, jadi gini, Belanda itu dulu takut banget sama orang yang baru pulang dari Mekah. Entah dia haji, entah dia, dulu sih haji doang ya, karena haji aja udah makan waktu 6 bulan. Jadi haji, jadi orang dari pulang haji itu, orang-orang Belanda itu takut banget. Kenapa? Karena ketika dia pulang tuh mereka punya pemikiran baru, pemikiran yang lebih independen, pemikiran yang lebih maju gitu. Nah sama juga sih Ahmad Dahlan ini juga. Dan ketika Ahmad Dahlan ini waktu dia pulang dari naik hajinya yang kedua waktu itu ya, dia naik haji kedua di tahun 1903 dan waktu itu dia sempat belajar tentang pembaruan. Gurunya siapa? Ternyata gurunya adalah orang-orang Indonesia yang tinggal di sana di Mekah. Waktu itu ada namanya Syekh Ahmad Khotib dari Minangkabau, ada namanya Kiai Nawawi dari Banten, Kiai Mas Abdullah dari Surabaya, itu guru-gurunya dia. Dan akhirnya ketika dia pulang dari Mekah, dia mulai kayak apa ya? Dia berpikir tentang bagaimana cara memodernisasi orang-orang Islam. Kenapa? Karena mungkin kalau kita lihat Belanda udah punya kamera tahun sekian, udah punya bikin bangunan tahun sekian, kita waktu itu ngapain ya gitu. Maksud saya makanya dibutuhkan namanya modernisasi. Nah makanya waktu itu akhirnya dia bawa pulang ke Indonesia dan dia justru punya ide gerakan pembaruan sebutannya. Nah gerakan pembaruan itu apa? Jadi dia itu ingin gimana caranya anak-anak ini pinter. Makanya bisa dikatakan dia buka namanya kelas ekstrakurikuler. Ya kelas ekstrakurikuler tapi dipisahin antara laki-laki sama perempuan ya. Dia bikin kelas ekstrakurikuler untuk belajar. Tapi belajarnya nggak cuma belajar agama, dia juga belajarin tentang ilmu bumi, dia juga pelajari tentang macam-macam. Jadi ilmunya luas. Ya. Bahkan bisa dikatakan pada saat itu zaman itu semua orang itu ngomongin belajar itu kalau ngomongin Islam pasti belajarnya tentang Islam. Belajar Islam berarti ngomongnya di pesantren gitu ya. Dan mungkin di surau atau di masjid, tapi dia beda. Kiai Ahmad Dahlan ini buka kelas, buka ruangan. Di ruangan itu ada meja. Dia benar-benar belajar, dia membawa modernisasi. Makanya habis itu mulailah muncul yang dikerjakan sama dia ini, gimana kalau tiba-tiba dia meninggal. Akhirnya salah satu anak muridnya dia mempunyai ide untuk gimana kalau dibikin sebuah seperti sistem atau sebuah menjadi organisasi supaya apa? Supaya semangatnya terus bisa dibawa dan bisa dilanjutkan walaupun nanti ketika kenapa-napa Ahmad Dahlan meninggal. Akhirnya benar ada ide dari namanya Muhammad Sangidu, dia ini ketip
Ketip itu kayak apa ya, penghulu gitu, penghulu di keraton gitu ya. Dan juga dia apa namanya, dia punya ide menggunakan nama Muhammadiyah. Nah makanya sampai hari ini Muhammadiyah ada dan semuanya dimulai dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini dia Muhammadiyah ya. Nah besarnya di Jogja Muhammadiyah ini, besarnya di Jogja dan dia udah apa bisa dikatakan di Jogja ini besar, habis itu banyak orang Sumatera juga datang, akhirnya dibikin di Sumatera, akhirnya meluas secara dengan cepat lah, pokoknya dia meluas banget si Muhammadiyah ini. Dan juga Muhammadiyah ini punya cabang-cabang selain Muhammadiyah, dia juga punya pengajian khusus wanita, bahkan akhirnya menjadi sebuah organisasi perempuan juga namanya Aisyah ya. Tapi selain Aisyah dia juga punya salah satu ide waktu itu siapa namanya, kan waktu itu kan besarnya di keraton ya. Kalau kamu pernah dengar kalau kamu pernah ke Jawa ke Jogja, itu ada di Masjid Agungnya Jogja yang di dekat keraton itu. Nah, itu adalah namanya daerah itu, daerahnya si siapa namanya, Ahmad Dahlan gitu. Udah gitu dia waktu itu sempat ngelihat ada orang-orang anak-anak muda berlatih kepanduan. Nah dari berlatih kepanduan itu akhirnya Ahmad Dahlan juga pengen bikin kepanduan untuk anak-anak muda di Muhammadiyah. Dia bikin namanya Hizbul Waton. Jadi Hizbul Waton ini adalah salah satu kepanduan, mungkin ya belum pramuka waktu itu, namanya masih Hizbul Waton, walaupun akhirnya Hizbul Waton bergabung menjadi pramuka. Ya, jadi ini salah satu gerakan untuk menggerakkan juga anak-anak muda gitu. Ya. Pokoknya akhirnya Muhammadiyah itu pun juga meluas di mana-mana, Sulawesi, Kalimantan semuanya ada. Gitu. Ya. Nah, ini logonya dari Hizbul Waton. Oke, saya lanjutin lagi di sini. Dan ini di sini saya percepat aja videonya. Nah, di salah satu sudut ruangan ini emang karena gini, ruangan itu terpisah jadi kiri sama kanan, tapi ternyata di kiri itu ngomongin Kebangkitan Nasional, sebelah kanan ngomongin Stovia, museumnya. Cuma di bagian Stovianya ternyata ada satu ruangan nih, ruangan yang mau saya samperin ini. Ini adalah ruangan ketika itu berdirinya Budi Utomo. Nah ini maaf ketinggalan tadi, tapi ini adalah ruangannya. Mereka ada di ruangan aula waktu itu biasa dipakai buat belajar gitu ya. Dan orang-orang ini yang ada di sini mereka sepakat untuk membangun Budi Utomo. Nah ini apa namanya, ini salah satu apa ya, memori yang kental banget dari museum ini gitu ya. Oke gitu, ini dari apa namanya, dari Museum Kebangkitan Nasional. Mungkin ada sedikit quotes ya dari Dr. Sutomo. Saya yakin bahwa nasib tanah air itu di masa depan terletak di tangan kita. Kita ini siapa? Ayo, kita ini siapa? Ya kita ini adalah ya kita sendiri. Ada Juan Ferdi di sini, ada Muhammad Adib, ada Kenny Wilson, ada nah itu Mas Rangga. Jadi ini ada di tangan kita semua. Ya. Oke, sampai sini. Kita lanjutin lagi. Dari sini kita langsung loncat nih, sebenarnya deket dari Museum Sumpah Pemuda itu masih di daerah Senen juga. Kebangkitan Nasional, kita menuju ke Museum Sumpah Pemuda yang deket banget lokasinya. Sebenarnya kita bisa jalan kaki, kalau sama saya kita ajakin jalan kaki walking tour ya, tapi karena lagi begini kita nggak bisa jalan-jalan rame-rame. Nah ini adalah Museum Sumpah Pemuda. Nah akhirnya dari semua organisasi yang ada itu titik kulminasinya ada di sini. Akhirnya orang-orang memiliki kesatuan dan visi yang sama lah, intinya seperti itu ya. Nah ini museumnya, coba kita lihat. Oke, jadi museum ini dulunya ada. Jadi gini, sejak adanya Stovia, dan Stovia itu akhirnya juga pindah ke daerah Salemba menjadi namanya Universitas Indonesia. Itu membuat di sekitaran sini banyak sekali rumah-rumah yang dijadikan kos-kosan. Ya biasa ya, kalau dekat kampus pasti ada kos-kosan. Nah salah satunya rumah ini. Ini bisa dikatakan mungkin zaman dulu bukan rumah kos-kosan, mungkin rumah singgah gitu ya. Jadi anak-anak pelajar di rumah ini kebetulan pemiliknya kalau nggak salah seorang Tionghoa, dan di belakangnya ada pavilion 14 kamar untuk orang-orang yang mau nginep di sini atau ngekos di sini ya. Nah Sumpah Pemuda itu tadinya itu dimulai sama namanya satu perkumpulan, bukan organisasi, namanya perkumpulan. Sama dari tadinya juga di Stovia juga di gedung yang sama, namanya adalah Trikoro Darmo. Jadi Trikoro Darmo itu artinya adalah 3 tujuan mulia, yaitu apa? Sakti, budi, dan bakti.
Nah ini lobby yang menceritakan tentang situasi Jalan Keramat waktu itu, pemondokan mahasiswa di mana-mana, kos-kosan tadi udah keceritain. Terus habis itu ruangan utama ini biasanya dipakai buat diskusi, buat ngobrol, buat belajar dan lain-lain gitu ya. Terus habis itu juga di sini udah suka ada ini ya, kalau kita lewat ruangan apa, masuk ruangan apa ada suaranya otomatis. Jadi kadang-kadang saya suka kaget kalau sendirian. Tiba-tiba ada yang ngomong gitu kan, padahal itu audio ya, karena di sini museumnya konsepnya audio visual. Terus habis itu masuk ke ruangan berikutnya. Nah, mulailah kita akan lihat ada Trikoro Darmo tadi. Nah, Trikoro Darmo ini dia ingin menjalin pertalian di antara murid-murid Bumi Putra gitu ya. Dia pengen supaya satu rasa, satu rumpun, satu budaya, dan akhirnya Trikoro Darmo ini berubah menjadi Yong Java. Yong Java. Yong itu artinya pemuda, Java itu ya Java, Jawa gitu ya. Nah akhirnya apa, dengan Trikoro Darmo ini berubah jadi Jong Java, akhirnya banyak orang yang daftar nih, bergabung lah dalam pergerakan ini. Namanya dari Jawa, Sunda, Madura, Bali, Lombok semuanya yang disebut sebagai Jawa Raya. Jawa Raya, bukan Jawara, Jawa Raya. Jadi akhirnya gak cuman itu doang, muncullah banyak Jong Java, ada Jong Islamiten, ada Jong Bataks, ada Jong Sumatranen. Nah itu macam-macam. Akhirnya Jong-Jong itu mereka bergabung ya, di 1926 dia membuat sebuah kongres, di mana waktu itu kongres itu pada dasarnya kongres pemuda pertama itu tidak menghasilkan apa-apa karena masih banyak silang pendapat dan lain-lain, karena tadinya pengen mewujudkan persatuan tapi akhirnya nggak dapat, belum selesai. Nah habis itu dibikinlah kongres kedua, di mana kongres kedua itu dihadirin sama Jongnya lebih banyak lagi. Jongnya itu ada Jong Ambon, Sekar Rukun dari Jawa Barat, ada Minahasa, Batak dan lain-lain. Itu akhirnya gabung di Kongres Pemuda kedua. Dan akhirnya mereka punya rumusan. Ya, rumusan. Dia dihadiri sama 750 orang dari 9 organisasi pemuda, dan rumusan itu yang sekarang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Nah, inilah Sumpah Pemuda. Gitu, ini kejadian di sini. Rapat terakhirnya mereka di sini karena ada 3 hari rapat terakhirnya di sini, dan terakhirnya ini isinya surat Sumpah Pemudanya. Kelihatan nggak nih? Oke, ntar saya coba cari gambarnya. Nah ini tadi si Jong Java, ini si Sumpah Pemuda. Nah disinilah artinya udah mulai titik awal akhirnya kita sadar bahwa kita ini satu. Kami putra putri bangsa Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Terus habis itu satu berbahasa Indonesia mengakui berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia gitu. Jadinya ini muncullah satu kesatuan ya. Dan kalau kita lihat di sini gambarnya tadi, ini ada namanya akhirnya kayak dimeteraikan sama lagu Indonesia Raya. Ya, waktu itu Indonesia Raya belum boleh nyanyi ya. Waktu itu akhirnya dimainkan sama W.R. Supratman, dia hanya menggunakan biola saja. Oke. Jadi ini ada ininya. Sebentar, saya ada videonya kalau nggak salah. Ya. Kedengeran nggak suaranya? Ya kurang lebih itu suaranya. Dia cuman boleh tanpa lagu ya. Bahkan waktu itu nada liriknya pun waktu itu belum Indonesia Raya tapi Indones
gitu. Mulia, mulia gitu. Itu ada liriknya seperti itu. Jadi belum ada kata-kata Indonesia Raya. Nah, karena memang pada saat itu diawasin sama Belanda juga, terus habis itu nggak boleh macam-macam ya, karena dikhawatirkan karena akhir ada yang merubah liriknya dari Indonesia mulia-mulia jadi Indonesia Raya. W.R. Supratman sempat diinterogasi sama orang Belanda gitu ya. Tapi ya seperti itu, artinya pada saat itulah kita mulai punya rasa persatuan dan kesatuan. Hingga nanti abis ini setelah Sumpah Pemuda barulah mulai ada pergerakan-pergerakan tuh yang akhirnya nanti menuju ke proklamasi, yaitu ada namanya Menteng 31, ada namanya Perapatan 10. Nah itu nanti kita ceritain di kisah selanjutnya. Tapi kurang lebih ini aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Tapi sebelum ditutup, ada yang mau nanya apa enggak? Boleh, silahkan. Kita masih punya waktu 5 menit kalau mau nanya. Ada yang mau nanya kah? Atau ada yang mau nambahin kali? Kalian ada punya informasi lebih daripada saya? Silahkan. Nah, ini kelihatan gak nih ada tulisan ini? Ini di gambar nih ada Indones mulia. Harusnya Indonesia Raya gitu. Nah itu diganti. Merdeka itu artinya mulia itu diganti. Nah itu liriknya, aslinya seperti itu. Oke, ada yang mau nanya kah kira-kira? Nggak ada ya? Ya udah, nggak apa-apa. Tapi ya inilah perjalanan. Jadi kalau udah ada yang pernah belum ke museum ini, Sumpah Pemuda? Belum ada. Nah, nanti boleh kita jalan-jalan ke museum ini ya, gitu. Jadinya dan di museum ini juga menarik karena di sini juga nyeritain tentang si Hizbul Waton tadi yang aku udah ceritain nih, Hizbul Waton. Kepanduannya akhirnya mereka bergabung jadi pramuka. Terus di ruangan lainnya saya coba cariin gambarnya. Nah di ruangan lainnya ternyata ada biola nih. Ini adalah biolanya W.G. Rudolf Supratman yang dipakai waktu 1928. Nah koleksinya ada di museum ini. Ya, dan di sini juga digambarkan sebenarnya Indonesia Raya itu ada 3 stansa. Ya, 3 stansa di mana itu adalah cita-cita Indonesia, doanya Indonesia. Jadi ada, kalau di sekolah kalian kalau nyanyi 3 stansa apa 1 stansa ya? Boleh tahu? 1 ya? 1 Kak biasanya Kak. Oke. Jadi nanti silakan nanti kalian bisa baca karena memang justru cita-citanya Indonesia itu ada di sini semua. Ya, nanti silakan sambil lihat, sambil baca karena memang kita punya cita-cita di Indonesia Raya tersebut. Kurang lebih itu saja dari saya. Makasih banyak semuanya udah dengerin saya. Semoga jadi pengalaman baru buat kalian. Tapi ini baru ngomongin detik-detiknya menjelang proklamasi, ini belum proklamasinya. Tapi dari sini semua kita udah punya kesatuan visi dan kesatuan misi untuk menjadi sebuah negara yang berdaulat, yaitu Republik Indonesia. Sekian dari saya. Makasih banyak Mas Rangga, Mas Muhammad, Adib, Yuan Ferdi, Kenny Wilson yang udah dengerin saya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Yang pasti nanti Erlangga akan bikin yang menarik-menarik lagi, tur-tur lagi yang menarik lagi. Ya, cukup dari saya. Terakhir ada yang mau nanya, ada yang mau nambahin? Kalau gitu boleh dong tepuk tangan buat kita semua. Ya, makasih banyak udah dengerin saya. Makasih banyak, sampai ketemu lagi dan sehat selalu, jaga kesehatan, semoga COVID cepat berlalu. Ya, selamat siang. Siang Kak. Iya. Terima kasih Kak. Kasih Kak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya.
anak putih yang putih.